Nabi ingin generasinya mandiri, muda-muda. Nggak ada anak muda kerjaannya ngemis. Akhirnya begitu jadi pemimpin, cuma penampilan yang keren Pak, berdasi, berjas, AC dingin, pengemis juga. Kerjaannya ngemis sana, ngemis sini, negara akhirnya dijual. Tuh kerjaannya ngemis. Tapi generasi mandiri Pak, nggak diberi kesempatan Nabi. Hanya untuk sekedar, kalau dia minta makan, apa susahnya Nabi ngasih makan? Nah Pak, ini faktornya adalah masalah, ini ada salah tentang masalah kemandirian. Akhirnya anak muda itu pergi 15 hari Nabi nggak mau lihat. Antum tahu enggak 15 hari itu bagaimana? Lawang pasar itu Pak, pasar muslimin itu yang nggak jauh dari Masjid Nabawi, sampingnya depannya pasar Yahudi Bani Koinuko, ya kan, sampai dia ditutup nantinya. Ada pasar Ka'ab bin Ashraf nanti juga ditutup sampai orangnya mati, ditutup pasarnya. Pasarnya ya keliling itu aja. Kira-kira ketemu nggak itu? Kan Nabi ngelihat, sahabat pasti ngelihat anak muda itu kan. Iyalah, dia bolak-balik bawa kayu kan, tapi Nabi bilang saya nggak mau lihat wajah kamu 15 hari. Anda tahu, setelah 15 hari anak muda itu datang menemui Nabi SAW. Dia bawa 10 dirham. Sudah 10 kali lipat. Kalau tadi 2 dirham, mungkin yang 1 dirham dibelikan makanan, 1 dirham dibelikan kampaknya umpamanya, maka artinya hasilnya sudah 10 kali lipat dalam 15 hari. Coba angka prosentasenya ketemu antum, sampai prosentasenya. Baru begitu datang bawa 10 dirham, di 10 dirham itu dia bisa belikan, sudah beli baju, Pak dia, beli baju, beli macam-macam. Kata Nabi, begini. Baru Nabi kasih nasihat Pak, nasihatnya baru keluar. Begini ini lebih baik dibandingkan kamu ngemis nanti di akhirat datang dengan wajah hitam, dengan wajahmu penuh titik hitam gara-gara ngemis. Saya juga nggak kebayang Pak, kalau orang kerjaannya ngemis gitu ya. Terus kalau pejabat ngemisnya gimana tuh Pak? Nah, itu mukanya apa nggak gelap itu? Kata Nabi, ada titik hitam di wajahmu gara-gara kamu ngemis. Ini lebih baik begini, kamu berusaha bekerja dengan cara ini lebih baik. Lihat antum Pak, waktu dia datang pertama bukan diceramai Nabi Pak, dia perlu solusi yang nyata. Datang ngemis diceramai, kamu ngemis aja kerjaannya, sono nyari kerjaan. Kasih solusi, bukan diceramain Pak. Dia tidak sedang perlu ceramah, dia sedang perlu diberikan solusi untuk mandiri. Lihat itu. Nanti kalau dia sudah mulai kelihatan mandiri, baru dikasih ceramah. Ini lebih baik nih gitu. Lihat konsep Nabi SAW, luar biasa. Maka hadirnya generasi-generasi yang sangat kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd. Saudara-saudariku mukminin mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Irsyad Surabaya, juga saudara-saudariku mitra muslim, para pendengar radio Suara Muslim Surabaya yang juga disiarkan di beberapa radio yang lainnya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita dikumpulkan Allah dalam iman di rumahnya, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan. Dan pembahasan kita hari ini bicara tentang tema pemuda, pemuda-pemuda yang mandiri, yang mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
Karena kita punya dua kata, satu pemuda, yang kedua mandiri. Yang itu ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan ayat di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu alladzi khalaqakum min dha'f, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah, yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari lemah dan kemudian menjadikan kalian setelah lemah itu menjadi kuat, kemudian menjadikan kalian setelah kuat itu menjadi lemah dan beruban, rambutnya putih. Allah menciptakan yang Dia kehendaki, dan Dia Allah yang Maha Alim, Maha mengetahui, Maha berilmu, dan Maha Qadir, Maha kuasa dan Maha menentukan. Ayat ini menyampaikan pada kita tentang 3 fase kehidupan manusia secara umum. Yang menarik adalah fasenya lemah, kuat, lemah dan beruban. Lemah yang pertama kita tahu usia bayi kita. Lemah yang kedua dan beruban jelas sebagai tanda usia tua. Maka kuat yang di tengah apa? Usia pemuda. Karena itulah teman-teman dirahmati Allah, Allah menginginkan cuma dengan satu kata. Yang namanya pemuda itu satu kata, kuat. Itu kalimat Qur'ani, pilihan Allah. Makanya kalau kata kuat itu artinya tidak ada kamusnya anak muda lemes, itu enggak ada. Anak muda loyo tidak ada tempatnya. Anak muda gampang nyerah tidak ada. Anak muda lemah enggak masuk di sini. Cuma satu kata, kuat. Itu yang Allah mau di generasi muda. Kuat apanya? Segala hal. Karena Quran juga menggunakan nakirah, quwwah, kekuatan apa saja. Kuat segalanya. Kenapa Allah ciptakan kuat di usia tengah itu dan usia pemuda dari tengah itu? Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, kata Nabi, Nasarani asyabab wa khadalani asyuyukh. Saya ini ditolong, dibela oleh para pemuda, dan saya dihinakan, direndahkan oleh kalangan tua. Kalimat Rasul kita. Dan kalimat itu bisa antum cek dalam sejarah Islam bahwa benar datanya. Bahkan para ulama menyampaikan itu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan kata pemuda, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, juga menyampaikan tentang bahwa dakwah Nabi dikelilingi anak-anak muda. Itu artinya ini tolak ukur. Tolak ukur yang mudah dijadikan ukuran. Apakah dakwah ini sudah lebih baik? Apakah akan segera hadir kebangkitan Islam? Di mana posisinya kebangkitan Islam itu dimulai? Maka dilihat di mana ada generasi muda yang kuat-kuat mencintai kebaikan, mencintai rumah Allah, maka di situ kebangkitan. Dimulai dari kota itu kebangkitan. Dimulai dari tempat itulah kebangkitan Islam. Karena mereka lah yang dulu mengitari, mengelilingi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah para pemuda. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihinakan, dijatuhkan oleh orang-orang tua. Ini sekaligus sebagai sebuah masukan, teguran buat para orang tua. Yang tua semestinya membimbing yang muda, mengayomi yang muda, memberikan pengalamannya, bukan menjatuhkannya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi oleh orang-orang tua Quraisy. Di level tertingginya, level satunya, itu hampir semuanya mati kafir. Hampir semuanya mati kafir. Yang Allah selamatkan paling hanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Sisanya mati kafir. Walid bin Mughirah, ini orang paling tingginya, mati kafir. Turun sedikit pada sepupu, pada ponak sepupunya, yaitu Abu Jahal, mati kafir.
Kemudian Abu Lahab mati kafir. Itu level-level tinggi semua. Orang-orang yang secara level usia, level tua. Ada Umayyah bin Khalaf mati kafir. Ya, tokoh-tokoh ini mati kafir. Yang terselamatkan adalah anak-anak mereka. Generasi mudanya. Siapa anaknya Walid bin Mughirah? Khalid bin Walid. Panglima dengan keahlian yang luar biasa, tak ada duanya. Dalam kajian tentang bagaimana seorang Khalid. Kalau Abu Jahal mati kafir, anaknya beriman. Siapa anak Abu Jahal? Ikrimah radhiyallahu anhu. Ikrimah bin Abi Jahal beriman, mujahid. Jadi generasi-generasi mudanya selamat, Pak. Yang tuanya mati kafir. Makanya pelajaran juga untuk kita di sini dan siapapun, bahwa kalau mau tobat jangan nunggu tua. Biasanya mati kafir. Beneran ini, Pak. Jangan nunggu tua. Karena tua itu susah, Pak. Kita khawatir betul. Mumpung masih muda, segera tobat. Mumpung masih muda, segera hijrah. Jangan nunggu tua. Yang tua dalam sejarah jelas mati kafirnya. Ya, makanya segera tobat, segera beriman, segera hijrah kepada yang baik. Nah, teman-teman dirahmati Allah, saudaraku berbahagia. Karena itulah maka ulama tabi'in Az-Zuhri rahimahullah taala, beliau kalau ketemu anak-anak muda di zamannya, beliau beri nasihat. Kata beliau begini dalam nasihatnya. Hai anak-anak muda, kalian jangan merasa rendah. Jangan merasa kecil, karena biasanya anak-anak muda itu, Pak, ini para orang tua, anak-anak muda itu kalau kumpul sama orang tua cenderung diem, Pak, sungkan, betul? Mereka sungkan, mereka tidak berani bicara, itu anak-anak muda. Maka Az-Zuhri mengatakan, anak-anak muda, jangan merasa rendah. Kalian tahu dulu, kata Az-Zuhri, Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang luar biasa itu, kalau menghadapi masalah sulit, dia tanyakan ke anak-anak muda. Kenapa? Ada yang tahu? Apa alasan Umar bertanya pada anak muda? Kan kalau ada masalah sulit negara, coba saya mau tanya, hari ini kalau ada masalah sulit negara, ditanyakan ke yang tua apa yang muda? Yang tua. Kenapa yang tua? Pengalaman. Inilah hebatnya Umar radhiyallahu anhu, bahwa kalau ada masalah berat di negara yang ditanyai anak-anak muda, kumpulin anak-anak muda yang pinter-pinter itu, kenapa? Bukan pengalaman yang dikejar, karena pengalaman masa lalu nggak ada yang menyelesaikan. Banjir di Jakarta, macet di Jakarta, saya nggak tahu di Surabaya masalahnya apa. Pengalaman kemarin nggak ada yang bisa menyelesaikan. Gimana antum nanya pengalaman? Pengalaman nggak ada yang bisa menyelesaikan, betul? Apa yang diperlukan? Apa yang dicari Umar? Kenapa anak muda? Kata Az-Zuhri, karena Umar, apa kira-kira? Karena Umar berharap hiddati uqulihim, ketajaman akal mereka. Itu kelebihan anak muda, Pak. Anak muda itu akalnya tajam. Artinya kalau pengalaman sudah tak bisa menyelesaikan, tanya anak muda itu kreatif, masih tajam otaknya. Yang tua-tua kan sudah cukup, yang tua menyanyikan kenangan. Yang tua menyanyikan kenangan, yang muda tajam ke depannya. Itu yang Umar mau radhiyallahu anhu. Maka berharap ketajaman akal-akal mereka. Kenapa begitu? Karena itulah yang dijumpai oleh para khalifah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu. Bahwa generasi muda ini adalah generasi yang betul-betul diharapkan. Dan memang salah satu poin penting seperti yang disampaikan malam hari ini adalah tema kemandirian. Mandiri itu kalau di dalam Islam, teman-teman, asal seseorang menjalankan syariatnya dengan baik, pasti mandiri. Kenapa tidak mandiri? Karena terlalu banyak pelanggaran syariatnya. Saya kasih contoh. Lihat dua kalimat ini, atau lihat dua kata ini. Satu, mubadir, at-tabdzir. Yang kedua dosa. Kita lihat yuk. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang dosa apa? Kata Nabi, al-birru
kebaikan, matma'annat ilaihin nafs. Kebaikan itu adalah apa yang membuat jiwa jadi tenang. Itu baik. Makanya orang-orang baik itu jiwanya tenang hidupnya. Karena semua yang dilakukannya makin hari makin baik, makin hari makin tenang. Bukankah kita makin hari akan makin mendekati perjalanan menuju Allah, maka menghadap Allah. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Gak bisa masuk surga tanpa jiwa yang tenang, Pak. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau mau masuk surga jiwanya harus tenang. Jiwa tenang itu kata Nabi pakai kebaikan, albir, kebaikan. Bagaimana dengan dosa ya Rasulullah? Kata Nabi, al-ithmu mahaka fi sadrika wa taraddada fi sadr wa in aftaka nas wa aftauk. Yang namanya dosa itu apa yang kau sembunyikan dalam dirimu, nggak mau kamu ketahuan orang, itu dosa. Oh, dosa apa? Aib. Kita tidak mau orang tahu. Dan yang kedua, lihat, dan apa yang meragukan di dadamu. Makanya dosa itu selalu akan membuat keraguan, serba ragu. Karena itulah ketika generasi ini selalu melakukan dosa, dan dosa, yang terjadi adalah ragu, dan ragu. Orang namanya orang ragu, Pak, tidak mantap, tidak tenang. Orang disebut mandiri itu dia kokoh berdiri sendiri. Bagaimana dia mau kokoh berdiri mandiri? Wong dia saja penuh dengan keraguan dalam hidupnya. Hidup penuh dengan keraguan. Dan inilah yang merupakan hasil dari ketaatan itu, yaitu kemantapan, ketenangan. Kemudian teman-teman rahmati Allah, hal yang sama, umpamanya contohnya mubadzir tadi saya katakan. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Berikan haknya kerabat, juga orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jangan mubadzir saudaranya setan, dan setan itu ingkar kepada Rabbnya. Tabdzir, orang mubadzir, Pak. Dan mubadzir itu sesungguhnya lawannya adalah kemanfaat. Manfaat. Generasi beriman hidupnya semuanya manfaat dan ukurannya manfaat. Ketika Nabi mengatakan, siapa yang terbaik di antara kita? Anfa'uhum linnas, yang paling manfaat buat manusia. Supaya tidak mubadzir. Tapi ketika tidak dengan Islam, semuanya mubadzir. Dimulai dari kurikulum mubadzir, menghasilkan generasi yang mubadzir dan senang yang mubadzir. Semua mubadzir. Akhirnya yang paling bahaya adalah umurnya mubadzir. Yuk saya tunjukkan, ini gampang umur mubadzir. Yang unik, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ujilah anak-anak yatim itu hingga ketika mereka mencapai usia an-nikah, hatta idza balagun nikah, ketika mereka sampai usia nikah. Kalimatnya jelas nikah. Kemudian kalau kalian sudah menjumpai ada sifat rusda, maka silahkan berikan harta mereka kepada mereka. Pertanyaan saya, ayat ini tentang an-nikah, hatta idza balagun nikah. Yang unik adalah tafsir para ulama. Apa yang dimaksud dengan nikah di ayat itu? Ketika mereka sampai di usia nikah usia berapa? 21? Lihat Pak, lihat saya tunjukkan betapa mubadzirnya umur kita. Ini mudah sekali menganalisa dengan ayat ini. Umur nikah di Indonesia umur berapa? Hah? 25? Tadi udah 21, naik lagi. La ilaha illallah, tambah mubadzir kita nih kan. Ya, lihat.
Ternyata tafsir para ulama mengatakan kata an-nikah di ayat itu artinya al-bulugh, balik. Loh, balik umur berapa? Balik itu di zaman Nabi dulu umur 15 tahun. Rata-rata umur 15 tahun. Mengapa Allah untuk menyebut kata balik menggunakan kata nikah? Kan dalam bahasa Arab balik juga balik katanya. Ada al-bulugh. Lihat Pak, sebagai isyarat penting bahwa seharusnya kalau sudah balik, sudah siap nikah. Umur 15. Putri Nabi Fatimah radhiyallahu anha nikah umur 15 setengah. Antum buka kitab Syiar Alamin Nubala karya Imam Az-Zahabi. 15 setengah tahun. Atau nggak usah ngomong ini zamannya beda, memang beda. Antum bilang sama, masa nggak bergerak zamannya. Tapi cara antum berilmu nggak mestinya sama. Wong kitab suci kita sama, Nabi kita sama, kiblat kita sama, nggak ada yang berubah. Oke, tapi lihatlah betapa mubazirnya umur kita. 15 tahun sudah disiapkan untuk nikah, ya kan? Hari ini 30 tahun belum nikah kadang-kadang. Ya. 30 tahun belum nikah ngapain aja ya? Buang umur antum. Mubazir. Coba nikah dari umur berapa? Sekarang anak udah selosin. Wih, ini generasi perlu diperbanyak, generasi baik-baik kayak begini kan? Itu. Karena itu teman-teman, itu hasil dari at-tabdzir. Mubazir itu. Nah, kemubaziran itu semua berawal dari cara berpikir kita. Bukan hanya mubazir benda-benda. Benda-benda bukan. Nah, generasi Islam adalah generasi yang manfaat di seluruh usianya. Karenanya mereka pasti berpikir tadi kebaikan, manfaat, dan itu tentu karena kemandirian itu. Kalimat yang sangat terkenal dari ini adalah kalimatnya Abdullah bin Mas'ud, nisbatnya ke Nabi didoifkan oleh para ulama, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan la takunu imma'ah, kalian tidak boleh ikut-ikutan. Apa ikut-ikutan itu? In ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na. Kalau orang baik kita ikut baik, tapi kalau orang rusak kita juga ikut rusak. Gak mandiri. Nah, ini teman-teman tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Orang beriman itu bukan ikut-ikutan. Antum lihat kalimat ini sebenarnya ada yang menarik. Kalau tidak boleh ikut-ikutan jelek, itu semua sepakat kita. Tapi kalimat pertamanya kan bukan jelek. Kalimat pertamanya yang dimaksud ikut-ikutan, kalau orang baik kamu ikut baik. Masa ikut baik gak boleh? Hah? Kata Abdullah bin Mas'ud, jangan lakukan itu. Mengapa? Karena baikmu cuma ikut-ikutan. Kalau namanya ikut-ikutan itu tren, teman-teman. Itu yang saya bilang, tren. Makanya mohon lakukan kebaikan itu bukan dengan tren. Tapi memang ini konsep, ini manhaj, ini syariat. Contoh, menghafal Quran. Masya Allah, kebaikan, kemuliaan tidak diragukan. Tapi kalau itu tren, baca Quran, ayo semangat, sehari 1 juz, 2 juz, 3 juz, tren. Bahaya kalau tren. Tapi kalau itu manhaj, itu konsep, itu luar biasa. Karena kalau yang tren pasti segera hilang. Abdullah bin Mas'ud sudah pesankan, jangan lakukan itu. Itu cuma ikut-ikut begitu, nggak lama hilang. Nanti trennya apa lagi? Tren kebaikan apa lagi? Makanya bukan sebenarnya kalimat ya itu kan lumayan Pak. Nah itu lumayan itu nggak selalu menarik teman-teman ya. Ini lumayan. Kalau kita bilang baca Quran sehari sekian kan lumayan. Tapi kalau kebaikan itu cuma ikut-ikutan, itu bukan konsep. Baik teman-teman dirahmati Allah. Rasulullah SAW mendidik para sahabat-sahabat muda di sekelilingnya untuk menjadi orang mandiri di segala hal. Mandiri itu bukan hanya urusan uang. Mari kita lihat contoh nasihat yang luar biasa yang dikenang oleh sahabat sangat muda, karena sahabat ini lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW, yaitu yang nanti menjadi puncak mercusuar keilmuan.
saat itu dan kemudian menjadi pusat ilmu. Bahkan beliau ini berbagi tugas saja dengan beberapa sahabat, karena mercusuar ilmu itu hanya beberapa sahabat saja, Pak. Di Persia sana ada Abdullah bin Mas'ud, di Hijaz ada Abdullah bin Abbas. Ini sahabat muda-muda semua dia. Bayangkan antum itu mereka berbagi tugas. Di Syam ada beberapa sahabat, cukup banyak sahabat. Yang saya maksud adalah Abdullah bin Abbas. Lahirnya 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi waktu Rasul wafat umurnya kira-kira berapa? 13 tahun. 13 tahun, lihat pesan Nabi, Pak. Kalau pesan ini adalah merupakan bagian dari nasihat kita yang dimasukkan ke generasi seusia Abdullah bin Abbas. Kan kalau Rasul wafat umur Abdullah bin Abbas 13 tahun. Abdullah bin Abbas itu kan tidak hidup bersama Nabi, hidup di Mekah bersama bapaknya. Jadi waktu Rasul hijrah ke Madinah, bapaknya Abdullah bin Abbas, yaitu Abbas paman Nabi, tidak ikut hijrah. Abbas baru hijrah ke Madinah karena Abbas dapat tugas dari Nabi untuk menjadi pemberi informasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, nanti sekitar tahun 7 Hijriah, Abbas baru berangkat ke Madinah. Dibawalah Abdullah yang kecil itu, berarti Abdullah saat itu umurnya sekitar 10 tahun. Maka ketemu dengan Nabi. Abdullah bin Abbas itu kisaran umur 10 sampai umur 13, terus Rasul wafat. Begitu loh jadi ulama besar, Pak. Gimana coba belajarnya itu? Itu hadirin. Abdullah bin Abbas, lihat kenapa sampai jadi luar biasa. Abdullah bin Abbas mengatakan, memberikan kepada kita kenangan. Dan lihat, ini nasihat luar biasa. Kalau nasihat ini jadi di generasi kita, betapa kokoh dan mandirinya mereka, tak akan goyah oleh apapun. Kalau kelak mereka memimpin negeri ini, mereka berdiri di atas kakinya sendiri dengan saudara-saudara muslimin yang semakin kuat. Abdullah bin Abbas mengatakan, kuntu radifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa saya ini pernah diboncengi Nabi SAW. Pernah diboncengi di belakang Nabi, naik kendaraan. Kemudian Nabi berkata, ya gulam, wahai nak, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lan yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Panjang nasihatnya, Pak. Di naik unta aja nasihatnya panjang banget itu. Luar biasa. Wa'lam anna an-nasr ma'as sabr wa anna al-faraj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Nah, jagalah Allah, Allah menjagamu. Di situ mulainya. Jagalah Allah, kau jumpai Allah ada di hadapanmu. Kalimatnya juga menarik, Pak. Kalau dianalisa lebih dalam, kalimatnya menarik. Silakan dianalisa sendiri. Kalau kau minta, minta sama Allah. Minta tolong sama Allah. Idza sa'alta fas'illah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan ketahuilah, lihat nih, nah, ini kalimat berikut ini yang jelas akan membuat, bayangkan anak umur 10 sampai 13 tahun nasihatnya kayak begini. Ketahui nak, andai seluruh umat ini berkumpul untuk memberimu kebaikan dan manfaat, tak akan pernah bisa mereka lakukan kecuali kalau manfaat itu memang ditakdirkan Allah menjadi milikmu. Bayangin, Pak, anak SD kayak gitu nasihatnya. Andai mereka berkumpul untuk mencelakaimu, sepakatnya orang konspirasi ingin mencelakaimu, tak akan pernah mereka bisa lakukan kecuali kalau kecelakaan itu memang telah ditakdirkan Allah menimpa dirimu. Kokoh, Pak, jiwanya. Bukan generasi pengecut itu, kokoh sekali. Jiwanya luar biasa. Kenali Allah saat lapang, Allah mengenalimu saat sempit. Dan ketahuilah, pertolongan kemenangan itu datang bersama kesabaran. Dan sesungguhnya solusi hadir di saat sangat sulit keadaannya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ini sudah ditakdirkan Allah. Ini kaidah-kaidah ini kata Nabi, ini pena sudah diangkat dan tulisan telah kering. Ini contoh nasihat luar biasa. Masih ada waktu ya? Baik, kita saya ikuti azan Isya dulu, Ustaz ya.
Menarik sekali kalau sekarang itu ada namanya generasi stroberi Ustadz katanya. Anak-anak muda yang memang ya mungkin ada yang mendesain agar mereka semua lemah ya dalam berbagai macam hal. Tapi ternyata contoh dari sahabat Rasulullah SAW luar biasa. Kita ikuti dulu azan Isya untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya, kemudian akan dilanjutkan setelah azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudariku juga mitra muslim yang berbahagia. Para sahabat Nabi SAW itu di usia muda-mudanya mereka tertempa, terdidik oleh pendidikan agama yang luar biasa, yang dengan ilmu agama yang kokoh itu kemudian mereka bertahan kuat dengan sekelilingnya. Lihatlah umpamanya kisahnya sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang secara umur masih sangat muda, kisaran masih sekitar 17-16 tahun, usianya masih muda, kemudian beliau masuk Islam. Saat itu masuk Islam, memutuskan untuk masuk Islam. Begitu masuk Islam, kemudian ibunya marah, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas marah dan memaksa Sa'ad untuk keluar dari Islam. Kemudian ibunya mengancam, kalau kau tidak keluar, ibu akan mogok makan, kamu makan sampai mati. Sa'ad berkata, demi Allah wahai bunda, kalau bunda punya 100 nyawa, keluar satu persatu nyawa bunda gara-gara tidak mau makan, saya tak akan pernah lepaskan agama ini. Anak-anak muda Pak, usia SMA hari ini, kokoh sekali Pak. Jiwa mereka memang seperti itu, jiwa-jiwa yang sangat mandiri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini orang luar biasa dalam sejarah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak aneh karena Ali sejak kecil dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau, diminta oleh Nabi dari rumahnya Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam waktu masuk Islam, antum semua tahu usianya 10 tahun. Ada yang mengatakan, ada ahli sejarah yang mengatakan lebih muda dari itu, 8 tahun. Anggap yang 10 tahun Pak. Lihat waktu proses dia masuk Islam. Ketika Nabi menyampaikan wahyu, begitu Nabi dapat wahyu pertama, Nabi sampaikan, Nabi jelaskan tentang Islam, tentang Allah. Kemudian disampaikan ke Ali. Lihat apa yang dilakukan Ali. Kata Ali, saya mau diskusi, konsultasi dengan ayah saya, Abu Thalib, untuk memutuskan apakah aku ikuti keyakinanmu, wahai Muhammad. Kata Nabi, nggak usah, jangan, tak usah konsultasi sama ayahmu, karena memang keadaannya masih sangat rahasia. Tak usah, kalau kau mau putuskan sendiri. Anda tahu, anak 10 tahun Pak, SD belum lulus, bicara, berpikir tentang ketuhanan, berpikir tentang Rob, tentang ilah, memastikan apakah saya ikuti keyakinan ini atau saya ikuti keyakinan nenek moyang saya. Semalaman itu dia bolak-balik gak tidur Pak, untuk memikirkan itu. Esok paginya dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anak muda-muda Pak, 10 tahun. Untuk itulah maka ini sebenarnya karena tadi Pak, karena mereka hidup dididik di lingkungan yang baik. Sama juga dalam urusan yang sifatnya, kalau tadi adalah urusan hati, urusan jiwa, kekokohan keyakinan dan seterusnya, kemandirian dalam masalah uang, masalah harta juga sama. Karena sekali lagi orang-orang beriman itu diminta Allah untuk memberi manfaat ke orang lain, bukan malah menjadi beban untuk orang lain, atau bertiup kemana arah angin bertiup, tidak. Dia harus memberikan manfaat untuk orang lain. Maka lihatlah umpamanya yang tadi saya sampaikan di khutbah Jumat, ayat di akhir surat Al-Muzammil, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di satu ayat yang panjang itu, ayat yang terakhir, alima an sayakunu minkum marda,
wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah tahu ada di antara kalian yang sedang sakit, ada di antara kalian yang sedang berkeliling bumi untuk mencari rizki yang halal, dan ada di antara kalian yang sekarang sedang berjihad fi sabilillah. Lihat itu, para ulama menyampaikan, termasuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat kalimat Abdullah bin Mas'ud begitu membaca ayat ini, Pak. Lihat kalimat Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Nabi memahami ayat itu sampai melihat itu semua. Sudah nggak ada istilah usia nganggur, itu nggak ada, Pak. Ya ima antum berhenti karena sakit istirahat. Tapi kalau sudah sehat, kalau nggak jihad nyari uang yang halal. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, begitu membaca ayat ini, seorang muslim yang membawa dagangan dari negeri kemudian masuk ke negeri muslim yang lain dengan membawa dagangan itu dan dia berharap mendapatkan pahala Allah, maka dia sejajar dengan mujahid fisabilillah. Abdullah bin Mas'ud katakan itu. Makanya Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kematian yang paling aku cintai setelah mati jihad fisabilillah adalah kematian aku dekat dengan untaku saat aku sedang melakukan perjalanan dagang mencari rezeki yang halal. Kalimat Abdullah bin Umar. Anak-anak muda, Pak. Abdullah bin Umar muda, Pak. Abdullah bin Umar itu Rasul wafat umurnya baru 20 tahun, kurang lebih lah. Sekitar 20 tahun. Kurang lebih sama seangkatan dengan Anas bin Malik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu kalimatnya. Jadi susah luar biasa. Makanya mandiri, nasib orang beriman mandiri. Coba tuh lihat, Masya Allah, kan orang sudah sampai kuliah itu sudah sangat lama kita menyusahkan orang tua. Bebannya orang tua itu udah kelamaan. Bayangkan antum sekolah, apalagi sekarang sekolah tambah hari tambah panjang. Dulu zaman saya sekolah cuma SD, TK, 0 kecil 0 besar. Sekarang sebelum TK sudah ada sekolahnya. Mahal lagi, lebih mahal dari TK lagi. Jadi sudah nyusah ini panjang, Pak. Dari apa namanya nggak tahu namanya, ya kan, macam-macam namanya. Kemudian TK, masuk SD, SMP, SMA, kuliah. Selesai kuliah nggak mandiri juga keuangannya, Pak. Sudah antum lulus kuliah tuh 22 tahun. 22 tahun itu Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan, Pak. Umar bin Abdul Aziz 23 tahun sudah jadi menteri. Kita masih gini tangan di depan orang tua, ongkos. Ini memang ada salah luar biasa. Ini salah luar biasa, teman-teman. Kemandiriannya tidak ada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat untuk mandiri itu. Saya berikan satu contoh. Ini peristiwa menjadi mahal, pelajaran untuk siapapun, anak muda, generasi tua, pelajaran mahal tentang kemandirian masalah ekonomi. Suatu hari datang seseorang dari masyarakat Ansor. Ada anak muda, satu anak muda dari masyarakat Ansor datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian minta ke Nabi, Pak. Minta ngemis, Pak. Ya Rasulullah, saya minta makan. Nabi itu sebenarnya, Bapak Ibu, kalau diminta itu Nabi pasti beri, Pak. Pasti Nabi beri. Tapi ini yang minta anak muda, Pak. Anak muda minta makan. Kata Nabi, di rumahmu ada apa? Nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Hanya ada tikar atau apa ya, kain atau tikar lah, bukan? Yang sebagian saya pakai untuk alas tidur, sebagian saya pakai untuk selimut. Sama bejana tempat minum yang sudah rusak. Kata Nabi, pulang bawa sini. Bawa sini. Pulang dia, Pak. Dibawa itu barang nggak berharga itu di depan Rasul. Sedang kumpul Rasul dengan para sahabat. Kata Nabi, siapa yang mau beli barang ini? Barang nggak berharga dijual sama Nabi. Tapi ini pelajaran mahal. Lihat nanti, lihat pelajaran mahal ini. Bahkan ini semestinya menjadi program negara, dibuat menjadi sistemik. Lihat contoh ini luar biasa. Ini contohnya memang satu orang, tapi ini untuk satu negara sebenarnya. Nanti konsep negara ini. Kata Nabi, siapa yang beli ini barang nih?
Sahabat angkat tangan, saya Rasulullah berapa? 1 dirham. Oh, memang barang nggak berharga Pak itu. 1 dirham. Ya kan? 1 dirham. Kata Nabi, saya pengen lebih dari 1 dirham. Sahabat tahu Nabi bukan ingin menjual barang ini. Nabi punya rencana tentang anak muda ini. Ada yang angkat tangan, 2 dirham ya Rasulullah. Ah, sini 2 dirham sini. Ini ambil nih barang. Gak ada gunanya tuh barang. Ambil 2 dirham. 2 dirham dibawa oleh Nabi, diserahkan ke anak muda itu. Kata Nabi, sebagian belikan makanan untukmu dan keluargamu, sebagian belikan kampak, terus datang lagi ke aku. Cerdas ya Pak. Yang begini ini harus jadi program negara. Antum pikirin deh, ya kan? Pikirin coba program kayak apa yang jadi. Anak muda itu pulang, dia beli sebagian untuk beli makanan secukupnya, kemudian sisanya beli kampak gitu Pak. Sini kata Nabi, sudah ini ya Rasulullah kampak ya. Nabi kasih kayu Pak, diikat pakai kayu, kampak tuh. Lihat kata Nabi, pergi cari kayu. Setelah cari kayu, kalau kamu dapat, pergi ke pasar, jual. Saya tak mau melihat wajahmu 15 hari. Cakep Pak, betul? Sampai waktunya ada. Antum harus teliti mengapa 15 hari. Oh iya, Nabi ingin generasinya mandiri, muda-muda. Nggak ada anak muda kerjaannya ngemis. Akhirnya begitu jadi pemimpin, cuma penampilan yang keren Pak, berdasi, berjas, AC dingin, pengemis juga. Kerjaannya ngemis sana, ngemis sini, negara akhirnya dijual. Kerjaannya ngemis. Tapi generasi mandiri Pak, nggak diberi kesempatan Nabi. Hanya untuk sekedar, kalau dia minta makan, apa susahnya Nabi ngasih makan? Nah Pak, ini faktornya adalah masalah, ini ada salah tentang masalah kemandirian. Akhirnya anak muda itu pergi, 15 hari Nabi nggak mau lihat. Antum tahu enggak? 15 hari itu bagaimana? Lawang pasar itu Pak, pasar muslimin itu yang nggak jauh dari Masjid Nabawi. Sampingnya, depannya pasar Yahudi Bani Koinuko, ya kan? Sampai dia ditutup nantinya. Ada pasar Ka'ab bin Ashraf nanti juga ditutup sampai orangnya mati, ditutup pasarnya. Pasarnya ya keliling itu aja. Kira-kira ketemu nggak itu? Kan Nabi ngelihat, sahabat pasti ngelihat anak muda itu kan? Oh iyalah. Dia bolak-balik bawa kayu kan. Tapi Nabi bilang, saya nggak mau lihat wajah kamu 15 hari. Anda tahu, setelah 15 hari anak muda itu datang menemui Nabi SAW. Dia bawa 10 dirham. Sudah 10 kali lipat. Kalau tadi 2 dirham, mungkin yang 1 dirham dibelikan makanan, 1 dirham dibelikan kampaknya umpamanya, maka artinya hasilnya sudah 10 kali lipat dalam 15 hari. Coba angka prosentasenya ketemu antum, sampai prosentasenya. Baru begitu datang bawa 10 dirham, di 10 dirham itu dia bisa belikan, sudah beli baju, dia beli baju, beli macam-macam. Kata Nabi, begini. Baru Nabi kasih nasihat Pak. Nasihatnya baru keluar. Begini ini lebih baik dibandingkan kamu ngemis nanti di akhirat datang dengan wajah hitam, dengan wajahmu penuh titik hitam gara-gara ngemis. Saya juga nggak kebayang Pak, kalau orang kerjaannya ngemis gitu ya. Terus kalau pejabat ngemisnya gimana itu Pak? Nah, itu mukanya apa nggak gelap itu? Kata Nabi, ada titik hitam di wajahmu gara-gara kamu ngemis. Ini lebih baik begini, kamu berusaha bekerja dengan cara ini lebih baik. Lihat antum Pak, waktu dia datang pertama bukan diceramai Nabi Pak, dia perlu solusi yang nyata. Oh datang ngemis diceramai, kamu ngemis saja kerjaannya, sono nyari kerjaan. Kasih solusi, bukan diceramain Pak. Dia tidak sedang perlu ceramah, dia sedang perlu diberikan solusi untuk mandiri. Lihat itu. Nanti kalau dia sudah mulai kelihatan mandiri, baru dikasih ceramah. Ini lebih baik nih gitu. Lihat konsep Nabi SAW, luar biasa. Maka hadirnya generasi-generasi yang sangat kokoh, kemandirian-kemandirian yang sungguh sangat luar biasa itu. Seorang sahabat muda bernama Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu. Uqbah bin Nafi' meriwayatkan sebuah hadis Nabi yang luar biasa. Kata Nabi, innallaha yudkhilul jannata bisahmin wahid salatha. Sesungguhnya Allah
memasukkan 3 orang ke dalam surga hanya gara-gara 1 panah. Oh. Panah. Gara-gara 1 panah Allah masukkan ke surga 3 orang. Kata Nabi, siapa 3 orang itu? 1, soni'uhu, yang membuatnya. Oh, lihat teman-teman. Sahabat didorong untuk membuat. Ayo buat. Ini keterampilan masalahnya. Betul kan? Oh, sekarang teman-teman yang punya keterampilan membuat panah jadi bisnis sendiri kan? Masya Allah. Ya, Nabi dorong, ayo buat. Karena si pembuatnya, kalau dia membuat karena ingin mendapatkan pahala Allah, dia masuk surga gara-gara membuat. Belum manah dia, baru membuat maksudnya. Pembuatnya. Yang kedua kata Nabi, Romi, pemanahnya. Yang ketiga, Munbiluh, itu yang menyiapkannya. Ya, artinya luar biasa. Kata Nabi, 3-3-nya masuk surga hanya gara-gara 1 panah. Maka didorong generasi muda itu di zaman Nabi untuk punya keterampilan. Nggak boleh nggak punya keterampilan. Maka Nabi itu teman-teman, Nabi itu ngelewatin anak muda. Itu anak-anak muda lagi pada menguliti kambing. Kambing dipotong terus dikuliti. Nabi cuma lewat, tapi Nabi perlu memberikan dorongan motivasi ke mereka. Nabi mengatakan, begitu Nabi ngelihat, Nabi berhenti. Kata Nabi, tidak begitu nak cara menguliti kambing. Berarti ada yang salah. Cara nguliti. Kata Nabi, lihat saya. Nabi langsung kuliti. Lihat, begini cara ngulitinya. Nah, sudah. Ayo teruskan. Didorong, mereka punya keahlian. Punya kemampuan, Pak. Sehingga mereka menjadi generasi yang mandiri. Dan begitulah, kenapa mereka didorong mandiri? Karena kelak mereka lah pemimpin-pemimpin dunia. Kalau mereka tidak mandiri, maka alangkah bahayanya. Mereka mandiri dengan kebersamaan muslimin. Makanya teman-teman kalau antum pelajari dalam sejarah kejatuhan negeri-negeri Islam, di dalam sejarah Islam dulu, itu ada benang merah yang sama walau dinastinya beda, walau zamannya beda. Kenapa sebabnya mereka jatuh? Lihat di antara kejatuhannya apa? Di antara kejatuhannya penyebabnya selalu ada yang sama, yaitu meminta bantuan musuh Islam untuk memerangi muslimin yang lain. Itu antum boleh lihat sejak dimanapun itu. Ini salah satunya. Jadi mereka, contoh yang paling nyata adalah Andalus, karena Andalus bertetangga dengan kerajaan Kristen utara dari Castile dan Aragon. Itu raja-raja kecil itu minta bantuan ke Kristen. Ini rajanya Muslim, minta bantuan ke Kristen untuk memerangi saudaranya yang Muslim. Bahkan ada yang ironi, Pak. Nah, ada yang ironi. Sama-sama raja, sama-sama Muslim, A dan B bertikai. Si A minta ke raja Kristen ini, si B minta ke raja Kristen yang sama. Apa enggak buat mainan? Dibuat mainan sama dia. Ah, ini bagus ini. Dia minta ke saya, dia minta ke saya untuk saling ngadu. Kan tinggal diadu aja. Udah kayak wayang. Itu. Karena mereka nanti pemimpin, maka kemudian mereka harus kokoh mandiri. Masalah-masalah muslimin diselesaikan oleh muslimin sendiri. Dan itu bisa kita lihat nantinya. Sahabat-sahabat muda yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajari berbagai macam hal, di berbagai keahlian dan keterampilan. Baik itu kalau di sahabat Mekah ada keahlian pasar, berdagang. Sahabat Madinah punya keahlian perkebunan. Maka mereka dilatih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijaga betul, Nabi kontrol betul. Sahabat-sahabat yang muda yang kelak berperan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berperan menjaga negeri Islam. Sehingga ketika Rasul wafat, para sahabat itu tinggal bagi tugas, Pak. Tinggal bagi tugas mereka. Umpamanya tadi tentang tema keuangan, kan antum tahu bahwa negeri masalah, negeri paceklik, tidak ada harta, sulit. Sudah, Pak. Muslimin saling membantu itu luar biasa. Amur Ramadah, tahun Abu, namanya tahun Abu di masa Khalifah Umar.
itu masyarakat ibu kota yaitu Madinah, nggak ada makanan sampai kesulitan, sampai mereka tidak bisa makan, sampai kulitnya Umar bin Khattab yang tadinya putih jadi hitam, menghitam gara-gara dia tidak makan dan gara-gara selalu dia hanya minum minyak zaitun. Cuma itu, karena hanya itu yang bisa dia lakukan sehingga menghitam kulitnya. Kemudian perutnya bunyi kruk 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 itu karena lapar, ditusuk pula perutnya sama Umar. Umar nusuk perutnya sendiri. Perut diem, kau tak akan ku beri makan sampai rakyatku makan. Umar radhiyallahu anhu. Itu begitu, Pak. Lihat, Pak. Masalah besar, ibu kota kelaparan. Perlu solusi. Maka solusinya lihat, diselesaikan oleh muslimin sendiri, selesaikan. Umar tinggal kirim surat ke Mesir. Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur Mesir. Ya, kirimi surat. Celakalah kamu. Itu suratnya, Pak. Celakalah kamu, kau lihat keadaan kami dan kau tak membantu kami. Wah, gitu. Bahasa ukhuwah tingkat tinggi, tolong jangan ditiru ini. Ini ukhuwah tingkat tinggi. Kalau antum tiru pasti antum berantem. Wong antum itu diskusi ngomong baik-baik aja ujungnya berantem kok. Ini apalagi bahasanya kayak begitu, jangan ditiru ya. Makanya saya selalu bilang, Pak, hati-hati bicara, ayo kita tiru salafus soleh, kita tiru salafus soleh. Salafus soleh itu imannya tinggi, ilmunya tinggi, kita nggak nyampe, nggak semuanya bisa ditiru, jangan ditiru. Ini contohnya, ini belum seberapa. Nah, kalau antum baca lagi bagaimana Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu untuk pergi dari Madinah menuju ke Kufah, bakar pintu rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Coba antum lakukan. Ini tiga-tiganya saudara loh, ngaji bareng loh dulu, ya kan? Makanya saya bilang jangan ditiru, walaupun salafus soleh. Kalau nggak percaya coba aja, kalau nggak percaya saya nggak tanggung jawab, ya kan? Kenapa mereka melakukan itu, Pak? Itu imannya kokoh, ukhuwahnya kuat sekali, ilmunya tinggi sekali itu. Lah kayak kita, model kayak kita, ngomong baik-baik aja ribut. Itu makanya tadi ketika Amur Ramadah punya masalah kayak seperti itu, muslimin perlu solusinya, karena dulu mereka generasi yang dilatih kokoh berdiri, maka gitu mereka saling memberikan solusi saudaranya, mandiri di negeri muslim. Amr bin As jawab surat, kan tadi dikirimi surat kan, jawabannya juga jelas, saya kirimkan bantuan yang bagian depannya sudah sampai Madinah, belakangnya masih di Mesir. Wah, itu ya luar biasa. Gak cukup itu, nanti kirim surat lagi ke tempat lain, Abu Musa al-Asy'ari yang posisinya di tempat lain. Begitu jadi muslimin, karena itu keadaannya. Masyarakat punya masalah, umpamanya saya contoh, Pak, ini nggak pernah terjadi hari ini. Antum kalau nabung di bank atau antum naruh uang di bank hari ini, bank apapun, mas contoh, qadarullah banknya pailit, rugi, kayak nggak bisa mengembalikan uang Anda, siapa yang nanggung? Yang nanggung uang Anda siapa? Anda nagih ke siapa? Kan banknya rugi, nggak bisa bayar, nggak bisa mengembalikan uang Anda, siapa yang Anda tuntut? Hah? Anda kalau nabung itu di bank, ada orang bank di sini? Pemerintah, karena dijaminkan itu kan, ada penjamin ya kan, ada penjamin tabungan Anda. Akhirnya negaranya sengsara, Pak, di negeri ini, ya kan? Pemilik bank ngambil duit kabur, banknya masalah, begitu masalah, ya belum ruwet apa segala macam masalah, siapa yang nanggung? Negara. Zaman dulu tidak, Pak. Zaman Islam dulu tidak, ada zaman dulu kejadian, karena mereka itu terbiasa hidup sangat mandiri, individu-individunya itu mandiri sekali. Itu diajarkan Rasul. Ada seorang dulu namanya Soyrofi itu atau Soyarifah jamaknya, itu punya beberapa tugas di masyarakat. Salah satu tugasnya itu sebenarnya bisnis, salah satunya tugasnya adalah dia tempat masyarakat menyimpan uang, tempat masyarakat meminjam uang, tempat para pengusaha
minjam uang untuk modal dengan berbagai macam akadnya. Bahkan tempat negara juga sekali waktu kerjasama dengan mereka dalam masalah pendanaan. Itu diantara tugas mereka. Tugas apa tuh hari ini? Tugas bank bukan? Ayo, itu sudah ada sejak zaman sahabat dulu, Pak. Maka itu satu orang, ada 1, 2, 3 orang yang seperti ini, individu masing-masing. Qadarullah kejadian suatu saat satu soirofi itu bangkrut, Pak. Jadi dia tidak bisa mengembalikan harta nasabahnya. Orang-orang yang nitip harta ke dia itu nggak bisa dikembalikan karena satu lain hal dia bangkrut. Karena bangkrut kemudian lihat, Pak, nggak selalu ngerepoti negara. Oh, kita ini gayanya luar biasa. Kita ingin perbaiki negeri ini. Habis itu minta, Mas, ada anggaran negara nggak? Nggak begitu, Pak. Gayanya aja tinggi. Ayo kita perbaiki pendidikan negeri ini. Nah, kerjaan cuma minta dana bos. Mak, dana bos ada, Pak? Ayo kita perbaiki. Ujung-ujungnya nggak begitu, Pak. Generasi antum boleh baca generasi Islam dulu, karena mereka dilatih untuk mandiri, buat mereka punya tanggung jawab. Negerimu kau tanggung jawab, karena itu bagian dari ibadahmu. Begitu. Karena dulu masyarakat sangat cinta dengan negerinya, karena mereka cinta dengan pemimpinnya. Nah, itu saya tahu masalah antum. Saya tahu masalah antum, ya tahu? Orang-orang pintar tinggal ketawa langsung. Jadi datang mereka hanya dia kumpul dengan nasabahnya tadi, terus dia bilang, saya mengalami kerugian, qadarullah saya rugi, saya tak bisa mengembalikan uang Anda semua. Siapa orang yang Anda sepakati untuk menyelesaikan masalah kita? Coba ya kan, Pak. Ditunjuklah orang mulia zaman itu, orang mulia, orang hebat, ahli ilmu, duitnya banyak. Ya banyak, Pak. Kan itu nasabah banyak sekali angka uangnya itu, Pak. Uangnya itu bernilai ratusan ribu dinar. Uang emas besar sekali. Luar biasa. Datang cuma bilang, apa? Masalah apa kalian? Masalah ini. Ya udah, ini pakai uang saya nih. Ini infak saya. Itu, Pak. Dia tahu ini akan jadi konflik, akan jadi masalah. Ini saudara-saudara saya, ini saudara muslim saya. Toh kalau ada masalah yang rugi bukan cuma mereka, saya ikut rugi. Ini toh amal-amal saya, ya kan? Begitu, teman-teman. Jadi memang bukan sedikit-sedikit semua serba menyandarkan ke orang, menyandarkan ke negara, minta ini, minta itu. Sudahlah, nah, antum ini sudah tahu kan, Indonesia ini utangnya sudah banyak. Sudahlah, nggak usah dibebani. Negeri ini nggak usah antum bebani aja, udah susah berdirinya. Gimana antum bebani? Ya kan? Dibebanilah dengan berbagai macam hal. Sudah, kalau Anda betul ingin perbaiki negeri ini, perbaiki, nggak perlu negara, perbaiki. Kita perlu dana, Pak, cari dananya. Umat ini kaya, negeri ini kaya, negaranya aja miskin. Kita balik, Pak. Antum suka balik bahasanya. Negeri ini kaya, masyarakatnya kaya, yang miskin cuma negaranya. Rakyatnya nggak punya utang, yang punya utang negaranya. Iya, Pak. Mandiri, silakan, ayo lakukan perbaikan di segala bidang. Kemandirian mukmin, apalagi kemandirian muslim. Ini muslim kumpul seperti ini, mandirian, Pak. Kalau negara ini tidak bisa membenahi dirinya sendiri, mari kita contohkan di sesama muslim ini bahwa ternyata yang bisa memperbaiki negeri ini memang hanya muslim. Memang hanya muslim. Dihadirin ya. Baik. Sudah. Teman-teman dirahmati Allah, saya kira itu dulu. Ini sebagian bahwa intinya adalah kemandirian dididik oleh Rasulullah SAW, semua berawal dari syariat ini. Wallahu a'lam. Banyak diantara kita, Ustadz yang hadir di sini baru paham hal-hal yang Ustadz sampaikan tadi. Sebagian mungkin belum paham ya, baru saja paham. Pertanyaannya, apa langkah kami yang merasa terlambat karena merasa salah langkah dan mungkin sudah tidak mudah lagi? Bagaimana mengejar ketinggalan yang belum terlalu jauh ketinggalan dan kesalahan-kesalahan yang sudah terlewati tadi itu? Baik, teman-teman dirahmati Allah, begini. Asal kita masih diberi Allah usia, diberi Allah kekuatan, diberi Allah kesempatan,
Tidak ada kebaikan yang gak bisa kita lakukan. Intinya antum beribadah yang banyak. Jangan membatasi ibadah di ibadah mahdhah. Antum ibadah yang banyak. Ibadah antum bisa ibadah mahdhah itu pasti. Yang sholat, yang puasa, segala macam silahkan lakukan. Tetapi juga ibadah antum yang lain. Contohnya Anda punya ilmu yang levelnya ilmu fardu kifayah. Antum tahu ilmu fardu kifayah? Kan ada ilmu yang levelnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan kalau tidak ada satupun yang punya ilmu itu maka dosa semua. Tapi kalau sudah ada sebagian yang memiliki ilmu itu maka sudah cukup, sudah gugur kewajiban yang lain. Itu banyak. Semua ilmu kebaikan itu fardu kifayah. Dalam makna yang kemaslahatan besar ini. Antum punya ilmu di bidang apa? Perekonomian, bisnis, teknologi, ilmu-ilmu itu, ilmu kesehatan, itu ilmu harus dipelajari karena itu manfaat buat seluruh manusia dan menjadi fardu kifayah. Karena harus dipelajari, karena harus ada muslimin yang bisa. Itu ibadah antum. Ibadah antum kemudian maksimalkan. Tapi tetap teman-teman, kalau antum mau melejit, kalau Anda ini mau melejit dengan kemampuan ilmu itu, maka tolong diilmui, ilmu Anda ini di bidang ini tolong diilmui, dicari ilmunya. Ini kalau di dalam sejarah peradaban Islam dulu kayak apa ya ilmu saya ini bekerja? Di berbagai ilmu itu. Emang antum harus cari itu. Terus sambil beraktivitas kebaikan silahkan lakukan. Ya, silahkan pelajari. Makanya berilmu ini mahal. Karena saya tahu teman-teman karena beberapa waktu saya sering berjumpa dengan teman-teman yang diberikan Allah hidayah, ini luar biasa. Kemudian dia tinggalkan dunianya. Dia tinggalkan dunia, wah ini ternyata salah, saya mau hijrah dia. Sudah saya tinggalkan semua. Ya, Masya Allah. Bahkan ada teman-teman yang punya perusahaan, ditutup perusahaannya. Tutup perusahaannya, Pak. Perusahaan besar, tutup perusahaannya. Gara-gara hijrah. Ada yang kerja di posisi yang tinggi dengan gaji besar, dia keluar dari pekerjaannya. Oke, saya bertanya. Waktu itu saya bertanya, bukankah ilmu antum ini sebenarnya manfaat? Manfaat sih Ustaz. Lah iya. Yang kenapa Anda hijrah sebenarnya bukan masalah di ilmunya. Ya kan? Bukan masalah di ilmunya. Ilmunya manfaat. Cuma waktu Anda menjalankan ilmu manfaat ini pakai cara yang salah, yang nipu, yang riba, yang apa gitu ya, kesalahan-kesalahan itu. Jadi yang salah bukan ilmunya. Nah, pertanyaan saya begini tinggal. Bagaimana caranya ilmu yang baik ini dan menjadi amal soleh Anda ini, mari kita jalankan ilmu Anda ini tapi dengan cara yang baik. Gitu ya, jadi intinya jangan menyerah dan teruslah belajar, karena dengan belajar Islam Masya Allah kita akan diberi panduan sekaligus akan diberi ide dan inspirasi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya menanyakan bagaimana kita mengukur bahwa kita ini sudah bermanfaat atau belum dalam hidup kita dalam ukuran standar agama. Maksudnya dalam standar hidup kita bahwa oh ini kita bisa pertanggungjawabkan nanti di akhirat waktu di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Barakallahu fikum. Luar biasa ini pertanyaan, bagaimana caranya kita mengukur bahwa kita sudah manfaat atau belum. Ini luar biasa ya. Semangat ini menjadi semangat kita. Mumpung masih muda, maka banyaklah menabung untuk akhirat. Banyak menabung untuk akhirat ya. Untuk dunia saya nggak usah ngajari antum rajin nabung untuk dunia. Nabung akhirat, yuk kita nabung untuk akhirat. Jangan nunggu tua. Dulu sahabat Nabi muda-muda sudah nabung untuk akhiratnya. Jika manfaat itu kan begini teman-teman. Lihat manfaat. Lihat saya tunjukkan ini penjelasan ulama tentang, saya kasih contoh. Ini contoh. Saya umpamanya naik becak, Pak. Baik, depannya ada becak, saya naik becak. Bisa jadi hanya mungkin ongkosnya 10.000. Qadarullah saya pegang-pegang uang, ya Allah, lupa bawa uang. Cuma 10.000. Saya pergi ke masjid ketemu beliau, saya bilang, Ustadz saya naik becak lupa bawa uang. Saya pinjam 10.000. Lihat antum, Pak. Ternyata beliau nggak minjami saya. Besok beliau ketemu saya, Ustadz Budi ini 100.000. Lihat Pak,
10.000 yang kemarin buat saya lebih berharga daripada besok 100.000. Ngerti ya tuh? Ulama mengatakan, lihat Pak, para ulama mengatakan, amal itu tak hanya masalah besar. 10.000 sama 100.000 besar mana? 100.000. Salah satu yang membuat amal itu besar dan ini manfaat buat dunia dan akhirat kita. Di antaranya selain besar itu juga ada besar, ada tema sendiri, itu juga penting. Karena kalau keperluannya besar, tentu perlu amal yang besar. Tapi terkadang tidak, terkadang adalah perlu beramal walau kecil tapi tepat waktu dan tepat sasaran. Itu manfaat. Karena tadi saya cuma perlu 10.000 teman-teman, saya cuma perlu 10.000, bukan 100.000. 10.000 saja. Itu ya. Ada, subhanallah, ada begitulah. Itulah kenapa Abdullah bin Mubarak, antum kalau pelajari kehidupan orang-orang lengkap, loh ini orang lengkap teman-teman ya, ini Masya Allah kalau antum diberikan kehidupan seperti Abdullah bin Mubarak, ini luar biasa, dunia akhirat bahagia, orang luar biasa. Abdullah bin Mubarak itu ya ahli ilmu, iya, ini ilmu tinggi orang, ini orang hidup sezaman dengan Imam Malik, abad 2 Hijriah, ahli ilmu, iya, mujahid, iya, jihad Pak, perang dia di mana-mana. Ahli ibadah iya, kaya raya iya. Itu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tuh Masya Allah Pak, unik banget beliau itu. Karena beliau tahu potensinya. Jadi kalau mau tahu kita manfaat apa tidak, coba ukur potensi Anda apa. Abdullah bin Mubarak punya banyak hal. Maka beliau perankan satu-satu itu. Yang ahli ilmu maka dia bicara ilmu. Dia diskusi dengan ulama tentang masalah ilmu. Abdullah bin Mubarak kirim surat. Ini secara ilmunya, karena dia tahu dia punya potensi ilmu. Dia punya ilmu. Dia kirim surat ke ahli ibadah, Abidul Haramain. Ahli ibadah di 2 tanah suci, yaitu Fudail bin Iyad. Rahimahullah ta'ala. Ini juga seorang ahli ibadah yang soleh luar biasa. Abdullah bin Mubarak memberikan kalimat teguran dalam sebuah syair, yang syairnya sangat terkenal, diabadikan diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya Abidul Haramaini lau absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu, dan seterusnya. Wahai yang ahli ibadah di 2 tanah suci, kalau kau lihat kami, kamu tahu dengan ibadahmu itu hanya main-main saja. Wah, ini teguran ahli ilmu Pak. Sudah sujud, rukuk, tilawah, tawaf di Ka'bah, pindah ke Madinah, ibadah Masjid Nabawi, balik Mekah, ibadah lagi. Waktu itu sebenarnya Abdullah bin Mubarak ingin memberikan teguran, karena beliau mengatakan, kalau pipimu, matamu itu sembab oleh air mata, dibasahi air mata, leher-leher kami dibasahi dengan darah-darah kami. Wah, coba. Itu syairnya. Masya Allah. Jadi dialog ahli ilmu. Baik. Secara harta beliau punya potensi orang kaya. Maka unik juga beliau itu. Beliau bilang ke masyarakatnya, saudara-saudara di kampung ini, di kota ini, yang mau haji tahun depan, silakan kumpulkan uangnya ke saya. Karena beliau dikenal orang ahli dagang, orang masyarakat percaya, dan memang mereka perlu tempat penyimpanan uang, gitu Pak. Maka mereka simpan uang ke Abdullah bin Mubarak. Oleh Abdullah bin Mubarak dikasih apa itu namanya, dimasukkan ke dalam kantong itu, terus ditulisi namanya siapa, Ahmad bin, ya, tulis namanya, taruh di ruangan, tulis nama, taruh di ruangan, begitu Pak. Sudah berangkat, tahun depan berangkat haji. Begitu berangkat haji, kata Abdullah bin Mubarak, haji ini berkah sekali, ibadah yang berkah. Maka mereka jadi semua dana sudah ditanggung oleh Abdullah bin Mubarak, karena dana mereka punya uang kan. Sudah sampai di Mekah, sudah mereka mau pulang, kata Abdullah bin Mubarak, ayo beli oleh-oleh buat orang yang di rumah. Mereka bilang, uang kami tak cukup, kami tahu berapa uang yang kami berikan, nggak cukup buat beli oleh-oleh. Kata Abdullah bin Mubarak, kan saya udah bilang haji ini berkah, ayo beli saja, beli Pak. Mampir ke Madinah, kan mereka ke arah utara, mampir ke Madinah, mampir di Madinah, di Masjid Nabi SAW, ke ziarah ke makam Nabi SAW, dan seterusnya. Kemudian, ayo kalian beli oleh-oleh Madinah. Mereka bilang, uang kami tidak cukup. Kata Abdullah bin Mubarak, kan saya sudah bilang haji itu berkah, ayo beli, semua beli. Semua beli. Sudah begitu sampai mereka pulang ke negerinya dengan selamat. Ya, haji dapat, oleh-oleh dapat. Kemudian Abdullah bin Mubarak manggil satu-satu. Ahmad, balikin uangnya. Muhammad, balikin uangnya Pak. Semua dikembalikan uangnya.
Karena beliau tahu saya orang kaya. Saya bisa beramal dengan harta saya. Itu maksud Pak. Jadi dimanapun potensi yang Allah berikan pada kita, maka jadikan itu sebagai alat untuk beramal. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah muslim buka usaha di mall yang penuh dengan mudarat? Ya akhi, dulu sahabat Nabi sebelum punya pasar sendiri, mereka di mana jualan dan belanjanya? Pasar Yahudi. Namanya pasar Yahudi. Muslimin dulu sahabat Nabi sebelum punya pasar, sebelum Nabi membuat pasar sendiri, pasar muslimin, pasarnya Rasul yang belakangan dikenal namanya dengan pasar Manakho. Di mana mereka belanja, di mana mereka jualan? Di pasar Yahudi. Pasar Yahudi yang besar dan paling dekat dengan tempat tinggal muslimin adalah pasar Yahudi Bani Koinuko. Begitu Nabi punya pasar sendiri, maka sahabat pindah, dagangnya pindah, belanjanya pindah. Tetapi sekali waktu kan ada saja barang yang mungkin tidak ada di pasar muslimin, ya kan? Mungkin saja terjadi. Maka mereka lagi nyari di pasar Yahudi Bani Koinuko. Gak ada masalah. Itu muamalah biasa. Apakah tidak ada mudorot? Oh, namanya pasar Yahudi, ya mudorotnya banyak, Pak. Bukti paling gampang antum lihat apa yang menyebabkan, yang salah satu penyebab dari mengapa Yahudi Bani Koinuko diusir oleh Nabi, hampir dibunuh oleh Nabi mereka itu. Mereka diusir dari Madinah. Penyebabnya karena ada muslimah yang belanja di pasar Bani Koinuko. Belanja, muslimah belanja di pasar mereka. Tapi kemudian diisengi oleh orang-orang Yahudi. Diikat lagi beliau jongkok itu, diikat baju bagian bawah dengan bagian atas. Sehingga ketika muslimah itu berdiri tersingkap auratnya. Memang jahat dari dulu Yahudi. Yahudi narik-narik jilbab itu bukan cuma sekarang, dari dulu, Pak. Jadi mereka mempermasalahkan pakaian muslimah bukan cuma sekarang, dari dulu. Memang begitu kerjaannya. Maka ada muslim di pasar itu, coba. Ada muslim di pasar itu, di pasar Yahudi. Ada muslim di pasar itu, langsung loncat dibunuh tuh Yahudi yang iseng. Mati tuh Yahudi. Akhirnya muslim ini dikeroyok oleh Yahudi di pasar itu. Mati juga muslimnya. Kemudian itulah yang membuat Nabi kepung mereka selama 15 hari. Benteng-benteng mereka dikepung Nabi. Kemudian oleh Nabi SAW diusir dari Madinah semuanya. Begitu. Jadi ya memang begitu, namanya pasar kan. Yang namanya pasar. Ada mudorotnya besar namanya di pasar Yahudi. Tipu menipu apa, sudah ada maksiat. Pasar Yahudi namanya. Nah, muslimin perlu punya pasar sendiri memang. Tapi untuk bisa membuatnya Anda harus berpikir lebih baik. Anda harus belajar dulu lebih dalam. Ya, supaya bisa mendirikannya. Kemudian yang kedua, bukankah permasalahan dalam ekonomi sekarang, khususnya pekerjaan, lebih kompleks dibanding dulu? Sama aja, Pak. Apanya lebih kompleks? Sama saja. Sama saja. Beneran, Pak. Kalau antum belajar sejarah dengan dalam, antum akan jumpai sama saja. Beneran, Pak. Sama saja. Bukankah masalah ekonomi lebih ruwet? Sama. Antum tunjukkan yang ruwet sekarang, saya tunjukkan yang lebih ruwet zaman dulu. Beneran. Sama, Pak, sama. Karenanya begitu, muslimin itu menghadapi masalah seruwet apapun di zaman manapun, karena kita punya panduan wahyu dan kita punya contoh yang pernah aplikatif berjalan dalam sejarah Islam. Itu kalau dikuasai muslimin, Anda akan sangat gamblang bisa menjalankannya. Dengan Anda bisa menahapinya pelan-pelan dari satu tangga ke tangga berikutnya untuk mencapai sempurna. Insya Allah bisa, dan tidak ada masalah karena bahwa apa yang dilakukan oleh pemuda di zaman seperti sekarang tadi, teman-teman, saya tadi sampaikan di pertama tentang ayat bahwa pemuda itu kuat. Intinya gampang, kekuatan itu antum pakai untuk semua kebaikan. Yang maksimal makainya. Orang nggak ada yang sempurna. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu orang yang ahli dalam strategi, pakar dalam strategi perang, panglima tak ada duanya. Dalam sejarah Islam nggak ada duanya, Pak. Itu luar biasa. Bahkan dalam sejarah manusia juga panglima yang nggak ada duanya.
untuk Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tapi itu keahlian beliau, disitulah kekuatan beliau. Tapi ketika beliau umpamanya masalah ilmu nggak dalam, untuk ilmu kalah jauh dibandingkan Abdullah bin Abbas, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, jauh Pak. Tapi tadi, di mana kekuatan Anda, di mana potensi Anda, karena setiap kita diberikan Allah beda-beda, nah itu yang untuk maksimalkan. Ada orang keahliannya kayak Khalid, wah pokoknya keahliannya perang, kan hebat. Coba, kalau hari ini saya belum tahu, mungkin sudah ada tapi saya belum tahu. Hari ini jenderal-jenderal yang lulusan pesantren mungkin ada, tapi jenderal yang hafal Quran 30 juz, ya kan? Itu perlu orang-orang kayak anda ini, Masya Allah. Mereka jenderal-jenderal yang mengerti hukum fikih jihad. Wah, biasa. Bukan cuma perangnya, tapi fikih jihadnya. Ya, para jenderal yang mengerti tentang bagaimana sebenarnya keamanan di sebuah negeri yang dulu contohkan Rasulullah SAW, luar biasa. Di keahliannya dia ahli, di bidangnya dia sangat ahli. Begitu seterusnya. Jadi silahkan manfaatkan kekuatan generasi muda yang Allah berikan, dan sebanyak mungkin lakukan kebaikan-kebaikan itu. Nanti ditapaki saja, nanti Allah akan pertemukan kita dengan takdir kita, sebagaimana kalimat Rasul, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Yang penting buat kalian berkarya, beramal, berkarya yang baik, antum akan dimudahkan Allah jalannya menuju takdir Anda. Pokoknya dilakukan saja, ini baik, lakukan. Nanti yang mana, kemana arahnya, akan kemana saya, itu lakukan saja, kata Nabi. Nanti akan ditunjukkan Allah takdir Anda apa sebenarnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan pada kita ilmu dan diterima amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin rahmati Allah, kita tutup dengan doa. Semoga Allah menerima ibadah kita, amal kita. Semoga Allah perbaiki keadaan kita, Allah damaikan, Allah persatukan, dan Allah perbaiki hubungan sesama kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma aslih dhata bainina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wansuril muslimin al mustada'afina fi kulli makanin wa kulli zaman ya arhamar rahimin. Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih wulata umuril muslimin, Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shrah sudurana lil Islam, Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun